Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Aulia Septiani, NBM 25010300167 dari Rombel K7 Aplikasi Komputer. Pertanyaan yang pertama yang diminta adalah jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang sangat tinggi. Nah, di sini kita menggunakan fungsi countifs. Kita menggunakan fungsi countifs karena kita mencari lebih dari satu kriteria. Nah, ini kita ke kolom departemen, yaitu kolom G. Lalu kita klik titik koma. Selanjutnya kita pilih yang legal. Nah, selanjutnya ini kita klik titik koma lagi. Kita ke kolom stres, yaitu kolom M. Ini kita mencari tingkat stres yang sangat tinggi, yaitu pada nomor 1. Lalu titik koma lagi, kita ke kolom job satisfaction, yaitu kolom W. Nah, ini tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi, yaitu pada nomor 5. Ini kita enter, keluar hasilnya yaitu 25. Di poin yang kedua ini, kita menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori pernikahan. Ini kita ke kolom marital status, yaitu di kolom D. Kita copy kolom ini dengan cara klik CTRL plus C. Lalu kita paste ke bagian kolom yang kosong dengan cara klik CTRL plus V. Nah, setelah itu ke bagian data, lalu klik remove duplicate, lalu klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Di samping kolom marital status ini, kita beri kolom rata-rata. Nah, ini kita mencari rata-rata pada setiap kategorinya, yaitu dengan cara menggunakan rumus average ifs. Nah, ini kita klik kolom experience, yaitu pengalaman pada kolom F, klik titik koma, lalu ke kolom marital status, yaitu kolom D, klik titik koma lagi. Nah, ini kita klik yang single. Nah, ini keluar hasilnya. Lalu ini kita drag saja. Hasilnya sama semua, tapi kita mengganti kata pada tanda petik ini sesuai kategori yang diminta. Nah, ini sudah ketemu rata-rata masing-masing kategorinya. Lalu kita beri kolom nilai maksimal dan nilai minimalnya. Ini pada nilai maksimal kita menggunakan rumus max. Kita blok rata-rata yang sudah dicari, lalu tinggal enter saja. Lalu sama seperti ini, cuma bedanya ini menggunakan rumus min.
Nah, sama juga di blok seperti tadi, lalu enter dan keluar hasilnya. Poin yang ketiga, hampir sama caranya seperti sama poin yang kedua. Ini kita ke kolom job level, sama seperti tadi, copy menggunakan CTRL plus C, lalu diletakkan di bagian kolom yang kosong, CTRL plus V. Nah, ini kita mencari, ini kita blok ini dulu, lalu ke remove duplicate, klik OK. Nah, hasilnya kurang lebih sama seperti tadi. Lalu ini kita mencari rata-rata work-life balance. Caranya juga masih sama seperti tadi, menggunakan average if, lalu klik di kolom work-life balance, yaitu kolom I, lalu klik titik koma, dan kita ke kolom job level, yaitu kolom E, lalu klik titik koma lagi. Nah, ini kita beri tanda petik, yaitu junior. Enter. Masih sama seperti tadi, kita drag, lalu kita ganti kata yang ada di dalam tanda petiknya. Ini lead, yang ini ini keluar rata-ratanya sudah satu persatu. Lalu di kolom sebelahnya kita tambahkan kolom nilai max. Caranya juga masih sama seperti tadi, menggunakan fungsi max, lalu kita blok, enter. Nah, selanjutnya kita mencari rata-rata physical activity hours. Nah, ini sama menggunakan average if, karena kita mencari lebih dari satu kriteria. Lalu ke kolom physical activity hours. Nah, ini di kolom K, lalu klik titik koma, lalu kita klik kolom job level, yaitu kolom E, lalu klik titik koma lagi. Sama seperti tadi, kita pilih yang junior terlebih dahulu. Ini hasilnya, lalu kita drag saja. Nah, ini tinggal kita ganti sesuai dengan kategori yang ada.
Nah, sudah keluar hasilnya semua. Lalu ini kita juga sama, tambahkan kolom nilai maksimal di sebelah kolom rata-rata physical activity hours. Rumusnya juga sama, menggunakan fungsi max. Lalu kita blok lagi rata-ratanya. Dan sudah keluar hasilnya. Nah, selanjutnya, poin yang keempat, caranya yaitu kita copy kolom bagian employee ID, departemen, dan job level pada bagian kolom yang kosong. Nah, ini kita copy satu persatu terlebih dahulu. Caranya sama, copy menggunakan CTRL+C, lalu paste menggunakan CTRL+V. Selanjutnya, caranya juga sama, kita di bagian kolom departemen, CTRL+C, dan paste menggunakan CTRL+V. Yang job level juga sama. Setelah sudah dipaste semua, ini ketiga kolom tersebut kita blok, lalu ini kita ke insert dan klik pivot table. Nah, yang di table atau range ini sudah benar karena sudah blok pada 3 kolom yang tadi sudah saya copy. Lalu, yang ini dipilih existing worksheet. Location kita letakkan pada bagian yang kosong. Lalu klik OK. Nah, yang employee ID ini kita letakkan pada bagian values, yang departemen letakkan pada bagian rows, yang job level letakkan pada bagian columns. Lalu yang Dever Layout Update ini kita centang, lalu seperti ini hasil tabelnya. Nah, setelah itu bagaimana cara membuat grafik batangnya? Ini, tabel ini kita blok semua, lalu kita ke insert lagi, pilih yang seperti ini. Nah, ini kita klik pada bagian tanda plus ini. Nah, di sini kita checklist pada axis titles dan chart titles. Nah, chart title ini diberi judul distribusi karyawan berdasarkan pada departemen, distribusi karyawan berdasarkan pada departemen dan job level. Yang axis title ini kita beri judul jumlah karyawan, atau bisa juga disebut dengan Y. Yang axis title ini kita beri judul departemen, atau bisa juga disebut dengan X.
Tiga insight yang dapat saya simpulkan berdasarkan grafik yang telah saya buat adalah yang poin pertama, yaitu Departemen IT dan Departemen Finance ini memiliki jumlah karyawan yang paling banyak atau paling tinggi dibandingkan departemen-departemen yang lain. Eh, Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sangat bergantung pada fungsi teknologi dan keuangan, atau malah bisa jadi karena kebutuhan digitalisasi dan pengelolaan finansial yang kompleks. Poin yang kedua yaitu job level pada kategori senior yang biru-biru muda ini jauh lebih tinggi dibandingkan job level pada kategori yang lain. Hal ini tuh menunjukkan bahwa struktur organisasi berat di atas, yang artinya banyaknya tenaga kerja yang sudah berpengalaman. Poin yang ketiga yaitu Departemen HR dan Departemen Customer Service itu memiliki jumlah karyawan yang relatif kecil atau relatif rendah dibandingkan departemen-departemen yang lain. Hal ini bisa jadi fungsi-fungsi tersebut eh, tidak menjadi prioritas utama dalam strategi perusahaan. Yang poin terakhir eh, itu kita filter yang have overtime-nya dulu atau yang lembur menjadi tidak lembur, yang false. Ya. Jadi kita filter ini, kita klik OK, lalu kita copy seperti tadi menggunakan CTRL plus C, lalu kita ke kolom yang kosong, ya, ke kolom yang kosong, CTRL plus V. Nah, terus ini kita copy juga yang kolom job satisfaction, yang kolom W ini, CTRL plus C. Selanjutnya kita copy, kita paste, jadi seperti itu. Lalu yang have overtime atau lembur itu sekarang difilter berubah menjadi yang true saja. Nah, yang true saja ya. Kita klik OK. Nah, kita sama seperti tadi, di copy, CTRL plus C, diletakkan di sebelahnya. Lalu masih yang sama seperti tadi, job satisfaction juga di copy, CTRL plus C, diletakkan pada kolom yang kosong. Ya, setelah itu kita blok semua kolom. Setelah itu kita blok semua kolom di data. Nah, ini di data analisis. Kita klik data analisis. Kita pilih yang t-test to sample assuming unequal variance. Ini kita klik OK. Yang ininya kita klik yang BA. Ya, sudah benar. Ini kita klik yang BC. Ini kita yang hipotesisnya kita bikin 0, labelsnya dicentang, output range-nya kita letakkan di sini ya. Nah, lalu kita OK. Nah, ini seperti ini jadinya. Kita tata terlebih dahulu ya.
Nah, di sini terdapat tabel yang seperti ini. Nah, yang terakhir, apakah terdapat korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan? Di sini kita copy di bagian kolom workload atau beban kerja, ini di kolom yang L. Sama seperti yang tadi, CTRL plus C. Setelah itu, kita letakkan di kolom yang kosong ini, CTRL plus V. Lalu, tingkat kepuasan kerja yaitu job satisfaction, ini kita juga copy CTRL plus C, diletakkan di samping workload, CTRL plus V. Nah, sama seperti tadi, dua kolom ini diblok, lalu kita ke bagian data, ke data analisis, lalu kan yang tadi di test to sample assuming unique variances, kalau sekarang correlation. Nah, kita pilih yang correlation, kita klik OK. Lalu ini input range-nya kita letakkan pada dua kolom ini, BI dan BJ. Kita klik columns, labels in first row-nya kita centang juga, kita checklist. Setelah itu output range-nya kita letakkan di sini. Nah, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul tabel seperti ini. Sekian dari saya, bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.